Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arto Sitobis Nugroho, NIM 094 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan sebuah data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Bagaimana cara web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasinya. Skenario ini, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP. Jaringan wireless di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya. Yang pertama, kita buat skema seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan web server. Nah, di sini saya sudah membuat di Cisco Packet Tracer. Kita langsung cek dari PC1. Kita ketik ping, lalu IP address-nya web server. Nah, di sini PC1 berhasil terhubung ke web server. Selanjutnya kita cek di PC4. PC4 juga berhasil terhubung ke web server. Kita cek di laptop. Laptop juga berhasil terhubung ke web server. Selanjutnya smartphone. Smartphone juga berhasil terhubung ke web server. Langkah kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Langkah ketiga, ganti indeks HTML sehingga menjadi seperti berikut. Ini kita
copy. Lalu kita ke web server, kita save. Terus ini HTML, ada tulisan edit, diklik. Nah, di sini kita paste yang sudah ada di modul tadi. Lalu kita klik save. Langkah 4, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan untuk URL http://43434341. Jika berhasil, maka tampilan akan seperti berikut. Kita coba di PC 1, ke web browser, lalu URL-nya. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita coba di laptop. Nah, di laptop juga berhasil. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dan mempelajari tentang DNS server. Apa itu DNS? DNS adalah Domain Name Server. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengganti nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda mengetikkan ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat Google, yaitu google.com. Nah, selanjutnya kita akan melakukan skenario percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Selanjutnya langkah percobaan. Pertama, kita buat seperti skema seperti gambar di atas. Lalu pastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server 43.43.43.2. Kita cek kembali command prompt. Nah, di sini PC 1 sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita hubungkan ke FTP server. Kita cek. Nah, di sini PC 1 juga sudah terhubung ke FTP server. Selanjutnya kita cek dari PC 4.
PC4 juga terhubung ke DNS server. Selanjutnya PC4 ke FTP server. Nah, di sini PC4 juga sudah terhubung ke FTP server. Selanjutnya kita coba dari laptop. Selanjutnya di sini berhasil ya ke DNS server. Selanjutnya kita ke FTP server. Nah, di sini laptop juga sudah terhubung ke FTP server. Selanjutnya kita coba dari smartphone. Nah, di sini smartphone juga sudah terhubung ke DNS server. Kita coba dari smartphone, kita cek FTP server. Nah, smartphone juga sudah terhubung ke FTP server. Selanjutnya, langkah kedua, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya kita klik DNS server, lalu ke services, lalu kita ke DNS. Nah, di sini DNS service-nya kita kita on kan, lalu ini kita masukkan jarcom.com, lalu address-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan www.jarcom.com, type-nya cname. Ini type-nya kita ganti cname, lalu hostname-nya jarcom.com. Kita add, lalu kita save. Nah, selanjutnya lakukan langkah ketiga. Pada PC dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Kita ketikkan ns lookup jarcom.com. Nah, ini berhasil, lalu kita ketik lagi ns lookup www.jarcom.com. Di sini juga berhasil. Selanjutnya kita coba di laptop.
Nah, di sini sama juga, keduanya berhasil ya. Langkah keempat, pada PC dan laptop buka aplikasi web browser dari desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com sehingga jika berhasil maka tampilan akan seperti berikut. Kita coba dari PC 1. Kita klik browser lalu URL-nya jarcom.com. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba www.jarcom.com. Di sini juga berhasil. Selanjutnya kita coba dari laptop, kita klik web browser lalu kita ketikkan jarcom.com. Nah, di sini juga berhasil. Lalu kita coba lagi www.jarcom.com. Nah, di sini juga berhasil. Langkah kelima, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Kita ketikkan ns lookup ftp.jarcom.com. ftp.jarcom.com. Nah, di sini muncul keterangan seperti yang ada di modul. Selanjutnya kita coba juga di laptop. ns lookup ftp.jarcom.com. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya, langkah ke-6, buat koneksi ke FTP server pada PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Nah, kita di sini klik FTP server, lalu ke service, lalu ke FTP. Di sini tertera username dan passwordnya yaitu Cisco, username-nya dan passwordnya juga Cisco. Lalu kita coba dari PC 1. FTP spasi ftp.jarcom.com. Nah, di sini kita masukkan username-nya Cisco dan passwordnya juga Cisco. Selanjutnya kita coba dari laptop. FTP spasi ftp.jarcom.com. Kita masukkan username-nya Cisco, lalu passwordnya juga Cisco. Nah, di sini ada tulisan sudah login.
Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.